Warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar semangat. Mudah-mudahan semuanya hidupnya berkah, bisa cepat ke Makkah. Bisa bayar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musholla Al-Amin Kurang Center dan seluruh pengurusnya. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan semangat di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, para orang tua, yaitu Bapak Ustadz M. Masmin, Bapak Ustadz Haji Rosyidi, Bapak Ustadz Madusi, Bapak Ustadz Haji Zainuddin, Bapak Ustadz Abdul Rohim, Bapak Herman, Bapak Saim ya, dan juga panitia keluarga juga nih. Dan juga guru kita Ustazah Haja Hamdan, sehat selalu saja ya. Ustazah Haja Neni, sehat selalu. Bapak RT, Bapak RT, Masya Allah, kita doain biar cepat pergi haji. Para bapak-bapak ibu sekalian, Bapak Ustadz Haji Abdul Mukti, ya, sudah habis badan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah senang gak? Senang gak Bu? Acaranya haul umum. Ya Bu, benar? Iya. Malam ini yang senang bukan yang hadir doang. Malam ini yang jauh lebih senang adalah orang yang dihaulkan. Malam ini di kuburannya gembira, senang. Ya, karena dikirimi doa, dikirimi yasin, dikirimi istighfar. Satu istighfar yang dibaca oleh orang yang hidup, oleh anaknya, oleh mantunya, oleh bininya, oleh lakinya. Satu istighfar diucapkan buat orang yang di alam kubur, itu mengangkat satu derajat. Maka kata ulama, al-waladus saleh fid dunya
yanfa. Anak soleh di dunianya aja udah bermanfaat. Ya, itu anak soleh. Di dunia udah manfaat. Maka kita berusaha jadi orang soleh biar bermanfaat. Jangan sebaliknya jadi orang toleh. Jadi anak bikin kesel baik orang tua. Jadi anak bikin orang tua marah. Jadi anak bikin orang tua ngomel baik ngomel. Itu bukan anak soleh. Karena udah nyakitin orang tua. Ya. Maka kata ulama al-walad saleh yanfa. Anak soleh itu bermanfaat. Dan ini yang hadir bukti kalau semua soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, al-walad saleh fil qabri yarfa. Anak soleh itu di dalam kuburannya yarfa akan mengangkat derajat orang tua yang di alam kubur, diangkat oleh Allah dengan sebab datang ke majelis ini, dengan sebab keluarin cuan. Keluarin apa? Yang paling banyak cuannya, paling banyak derajatnya diangkat. Maka kalau bilang haul, kalau diajak haul, jangan bola kuning buntut. Ya. Ini kalau diajak haul, bayarannya sepeser. Enakan panitia baik haul ya. Nanti kalau mati di alam kubur butuh doa enggak? Maka malam ini kita kirimi hadiah besar buat orang yang di alam kubur. Dan kirimi hadiah ini sesuai dengan perintah tadi. Bukan sembarangan. Kalau orang simak udah nggak ada yang ikhtilaf. Orang mana-mana haul bid'ah. Di sini ada yang bilang haul bid'ah. Kalau ada mati dulu mati. Entah rasain di kuburan butuh nggak kiriman orang hidup butuh nggak? Kata Nabi apa? Ihdu lima tahun. Kirimilah hadiah buat orang-orang yang sudah mati. Tuh yang nyuruh siapa? Nabi. Yang sembarangan. Kata Nabi, ihdu 5 tahun. Kirimi hadiah buat orang-orang yang sudah mati. Ketika Nabi nyuruh kirimi hadiah, sahabat bertanya, wa maluhi ya Rasulullah, bagaimana cara kami ya Rasulullah untuk kirimi hadiah orang yang sudah mati? Apa kata Nabi? Ad-du'a was-sadaqah. Kirimi hadiah untuk orang yang sudah mati, untuk orang yang sudah di alam kubur. Kirimi apa? Doa. Kirimi apa? Sedekah. Malam ini kita doain gak? Kita doain gak? Kita doain. Jadi mereka di alam kubur nih lagi pada gembira. Ada satu orang begini Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita baca. Ya, baik Yasin, baik Zikrullah, baik Maulid Nabi, jadi kita baca Pak. Itu malaikat bawa nampan. Kiriman kita tuh taruh di nampan. Makanya orang dulu kalau haul pakai karena ada riwayatnya kiriman yang malam ini doanya, sedekahnya ditaruh di nampan oleh malaikat, dibawa oleh malaikat, nampan dan kirimannya bercahaya, disampaikan sama yang orang dalam kubur. Hai fulan, bangun, ini hadiah dari anakku, dari keluarga. Ini disampaikan.
berupa cahaya. Tuh, makanya kalau yang nyumbangnya malam ini sepeser, nampannya mereket, ya, cahayanya ngeredup. Kata malaikat, pulang, bangun ini dari cucu lu. Lah, lampunya dingin ya. Kalau ada haul, bol kuning gitu apa? Ngasih nyumbang jeruk, emang bener 20 kilo, jeruknya mereket. Rasanya asam, dimakan nggak? Mendingan jeruk yang bagus 2 kilo daripada jeruk mereket 20 kilo. Kan kita nyumbang biar dimakan. Coba kalau dikasih yang bagus, bukan dimakan doang, masukin tas. Bagus ini bagus ya, gitu ya. Jadi yang rumah kebagian juga. Ibu-ibu nih, nama nenek-nenek, dia merela kagak makan di sini. Kenapa nih gak makan? Buat cucu. Ya, jangankan di musola Al-Amin, Bu. Saya haji, Bu, haji. Nenek-nenek udah tua, Bu ya. Saya angkat kopernya, Nek, buat apa ini? Apa, Nek? Apel. Apel di mana, Nek? Waktu di Arafah, waktu di Mina, dikumpulin aja, Pak. Dibawa pulang. Buat siapa, Nek? Pergi haji oleh-olehnya, Pak. Pergi haul, oh nggak periksa nenek itu. Ya, dimakan sama ongkong, dibuang-buang apa? Ongkong. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, emang begitu. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Nilai sedekahnya biar nyampe di alam kubur. Kalau dibawa pulang habis dimakan anak mantu cucu. Kalau nggak makan, besok pagi nila sama ayam kebagian. Sedekah nggak? Sedekah. Dan sedekah itu nyampe Bu, ke kuburan. Percaya nggak kalau nyampe? Kalau nggak percaya, jalan dua dah. Ntar cerita sama kita ya. Tuh, kalau diajak haul begitu, supaya kita bisa ngirimi hadiah buat orang yang sudah mati. Ini bagus, alhamdulillah nih. Al-Amin ngadain haul umum. Kalau haul dewek mahal. Mahal apa murah? Kalau haul umum murah apa mahal? Berapa duit? 1 juta atau 100? 100 jangan ringgit, 10.000 ya. Masya Allah. Lah kalau haul dewek mahal, 3 juta nggak cukup. Apalagi undang gunung ya. Nah, malu kalau gak mau beras karung mah. Ya. Tapi gak apa-apa Bu, jangan takut Bu, undang saya jangan. Saya mah kalau ngeliat amplopnya. Ya. Dikasih banyak alhamdulillah. Dikasih banyak lagi juga alhamdulillah. Kagak dikasih Allahumma. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian. Jadi yang pertama kita kirim nanti hadiah doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Itu kita minta. Ya Allah, ampuni mereka semua. Rahmati, sayangi mereka semua. Maafkan kesalahan mereka semua. Jadikan kuburannya taman-taman surga. Dan doa yang kita minta, Bapak Ibu, nggak ada yang ditolak. Kenapa Bu? Ini kalau tiap malam Bu, tiap malam nih malaikat itu ada tugasnya yang ngiter kayak keliling, nyari orang-orang yang duduk di majelis. Ini jangan dikira nggak ada malaikat di sini. Malaikat apa? Israel, ada Israel. Ya, ada yang mau ketemu mana Israel? Ya. Pernah nggak saya cerita waktu saya ceramah di Cideus Dikit,
Ya, ini ada ustazahnya baris. Pas lagi sedang-sedang begini, ayam pada masuk mari. Rok, ayam terbang. Nggak tahu itu ayam melihat Israel masuk ke musola. Kan nempel kamu saja yang satu plek aja. Nanti di depan. Tuh, enak gak tuh? Enak gak mati di tempat lagi majlis gini? Nah, Al-Fatihah. Ya. Itu cita-cita kita ibu sekalian, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan melakukan kebaikan, lagi zikir, lagi hadir majelis ilmu mati, lagi sholat mati, lagi baca Al-Quran mati, enak itu. Nah itu yang kita minta. Jadi malam ini malaikat tunggu kita, ada malaikat yang tugasnya nyari majelis-majelis. Malaikat itu duduk bareng sampai acara ini bubar. Makanya ibu kalau ikut majelis ini sampai tak bahu. Kecuali saya kalau habis ini mau pergi langsung ya. Kenapa ibu sekalian? Malaikat duduk sampai dia bubar, baru dia berangkat naik ke atas. Nyampe di atas ditanya oleh Allah, dari mana kamu malaikat? Saya habis hadir di majelis zikir di musola Al-Amin. Kata Allah, apa yang mereka minta ketika duduk? Mereka minta kepadamu ya Allah agar diampuni dosa-dosanya. Kata Allah, saya ampuni. Tuh, makanya yang datang diampuni, yang di kuburan juga diapain? Diampuni. Yakin ibu bapak sekalian, pertama kali kita minta ketika duduk apa yang kita baca? Astagfirullahaladzim li walidayya. Ya kan? Yang pertama kali kita minta, ya Allah ampuni dosa saya. Setelah dosa kita diampuni oleh Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Punya nggak orang tua? Di alam kubur dia sedang gembira. Kenapa ibu sekalian? Kuburannya malam ini bersinar, bercahaya, lebih terang dari musola Al-Amin. Kenapa ibu sekalian? Karena di sini nih bukan hanya baca Yasin, bukan hanya berzikir, beristighfar, tapi di sini tadi kita undang Nabi. Nabi kita undang datang, makanya kita berdiri bersama-sama menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Apalagi ini bulannya pas, bulan apa? Bulan Sya'ban, bulannya Nabi, bulannya banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala. Ayo biar dikenal Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
jelek? Lanjut apa udah? Saya dulu. Ya, saja ini bisa satu tempat lagi saja. Nah ibu sekalian, berapa kali sehari Bapak Ibu sholawat? Minimal 100 kali. Minimal. Lagi ngeriskang boleh nggak sholawat? Lagi masak boleh nggak? Lagi nyambung boleh nggak? Jalan dari rumah kemari sholawat boleh nggak? Baca nggak? Diem ya. Dari rumah ke majelis, dari rumah kemana-mana jalan baca sholawat. Sambil bekerja baca sholawat, sambil tiduran baca sholawat. Mau tidur pengantar tidur biar tidurnya ketemu dengan Rasulullah, iringi dengan sholawat. Terserah mau sholawat apa aja boleh. Sholawat Maria boleh. Sholawat Jibril juga boleh. Sholawat Ibrahimiyah juga Pak boleh. Sholawat Busra juga Pak boleh. Silahkan apa aja silahkan. Karena apa? Semakin sering orang itu bersolawat, maka semakin dekat orang itu dengan Nabi. Nih Bu, pernah diceritain dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang pemuda tukang kulit panggul di pasar, sambil manggul barang orang, dia sambil sholawat. Ada di sini, ambil macul bapak-bapak ingetin bayi. Di sini masih ingetin bayi nggak ada? Kalau ada kan udah kebun ya. Ini kan karena masalah sawah saya tuh belum sama tuh, bulu ya. Jadi sambil bekerja, sambil kulit ini orang sambil bersolawat. Dari hasil kulitnya dibagi dua. Satu uang kebutuhan dia. Kedua diceleng. Buat apa? Peringatin nanti 12 Rabiul Awwal. Peringatin Maulid Nabi. Ya. Jadi kalau Maulid Nabi tidak perlu nyari proposal. Cukup kita keluarin Maulid. Kalau malam 12 Rabiul Awwal ini sekalian diundang saudara-saudaranya, diundang tetangganya, diundang warganya Maulid bareng dari hasil celengan dia. Tidak tahu. Ketika orang itu mati, apa yang dirasakan? Masuk ke kuburan, dikuburin. Kuburan gelap atau terang? Oh, kalau ibu masuk ke kuburan terang atau gelap? Emang nggak ngerasain? Oh, belum tahu ya. Baik gelap bahaya. Jadi ketika dia dikuburin, Bu, gelap, wah, masya Allah, Bu, gelap kayak petang. Tapi ketika dia berbaring, Bu, di pojokan kuburan, keluar sedikit cahaya. Ya. Ternyata cahaya itu semakin besar, semakin terang dan menerangi kuburan, masya Allah. Dari cahaya itu keluarlah sosok satu orang. Kata dia, karena dia nih paling juga yang kuat, Munkar dan Nakir. Ya Bu ya, siapa lagi di kuburan ya? Tapi kok Munkar dan Nakir cuma aku, satu orang. Ada si Munkar, ada si Nakir. Ya Bu ya, yang buat nanya kita. Ternyata orang itu Bu bercahaya. Orang itu bersih, wangi, putih, menghampiri si tukang kulit panggul tadi. Kata si tukang kulit panggul, siapa Anda? Orang itu menjawab, saya inilah orang yang setiap hari namanya engkau sebut. Saya ini orang yang setiap tahun engkau peringati kelahiran Muhammad Rasulullah. Masya Allah, kaget. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Saya minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya sebelum umat saya ini bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, izinin
Rasulullah udah ketemu. Kata Rasulullah, wahai Fulan, kalau entar munkar dan nakir datang, terus kamu ditanya dan kamu nggak bisa menjawab pertanyaannya, saya yang bantu. Enak kan? Yang nolong sama. Nah, makanya yang udah pada 70, 80 ke atas sudah pernah putih-putih, dan isu ini pada ompong ya. Banyak-banyak apa tuh? Soal yang tua mati nggak? Yang muda mati nggak? Yang sehat mati nggak bu? Yang sakit-sakitan? Yang punya utang mati nggak? Kagak punya utang? Tapi bagaimana ketika kita mati, Nabi datang menolong kita? Itu diberikan buat orang yang sering bersolawat. Ya, maka di bulan Sya'ban ini jangan sampai putus. Nanti bulan Ramadan pun begitu. Kalau orang-orang sehari 100 kali sholawat, saya mah biarin 1000 kali. 1000 kali sehari bersolawat. Biar Nabi kenal sama saya. Biar nanti di padang mahsyar ketika kami dikumpulkan, kata Nabi, mana umat saya? Mana umat saya yang selalu menyebut-nyebut nama saya? Muncul orang Al-Amin karena sering bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa terus satu lagi yang busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil dan tubashiruna biha wa amana wa jami'a masyayikhina wa وطالبتنا وطالبتنا من يومنا حتى إلى يوم tuh salawat yang kita baca min yaumina hada dari sini ila yaumil akhir sampai ke akhir, nggak ada yang sia-sia. Dan sholawat ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kalau perintah Allah apa nih? Satu, perintah itu. Yang kedua, perintah itu manfaatnya besar. Nggak ada perintah Allah yang manfaatnya kecil. Jadi semua perintah Allah dalam Al-Quran itu manfaatnya besar. Jadi sholawat ini manfaatnya besar. Besar buat kita yang hidup. Besar buat orang yang sudah ada di alam kubur. Makanya kalau pengen dapat manfaat yang besar, baca sholawat. Dan kalau perintah Allah nggak ada yang ditolak. Semuanya makbul. Semuanya diterima. Coba ibu berdoa. Kalau nggak pakai salawat, gantung, nggak nyampe. Ya, makanya orang ketika berdoa, pertama baca hamdalah, alhamdulillah, kemudian kedua salawat, dan ketiga adalah doa. Ditutup dengan apa? Salawat. Kalau kita berdoa, doa itu pengen naik, doa itu pengen makbul, doa itu pengen diterima oleh Allah, sertakan sholat. Sama kayak kita sholat. Ibu sholat ada sholatnya nih.
Maka kalau orang sholat nggak baca sholawat, sholatnya nggak naik, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini, ya, amalan bulan Sya'ban dan seterusnya, jangan pernah tinggalkan Nabi. Ya, kenapa? Karena Nabi yang akan menolong kita. Yang ketiga, Bu, al-waladus sholeh fil akhirati yasfa. Tuh, kan ada tiga tuh. Satu, anak soleh di dunia yanfa, bermanfaat. Yang kedua, anak soleh di kuburan yanfa, mengangkat derajat. Yang ketiga, anak soleh di akhirat itu yasfa, dia akan memberikan syafaat. Ya, makanya kewajiban kita, ibu sekalian, adalah bagaimana mencetak anak soleh. Biar ketika di akhirat nanti anak itu akan mencari orang tua, memberikan syafaat. Kita kan nggak tahu apa kita dulu orang tua yang masuk surga atau anak dulu yang masuk surga. Ternyata anak kita, Bu, duluan masuk surga karena anaknya soleh, sering memberikan jariah sama orang tuanya, sering mengirimi hadiah, sering istighfarkan, sering diwakafkan, maka anak itu masuk surga dulu. Pas di surga dia cari, mana orang tua saya, mana emak saya, mana bapak saya. Ternyata bapak saya lagi dibentukin di neraka. Dia lapor ke Allah, ya Allah, tolong angkat orang tua saya, Allah angkat, ya Allah angkat. Diberikan dicomot, walaupun hitam-hitam juga ya. Nah, dibersihin di air zam-zam biar bersih, ya biar. Itulah anak soleh. Makanya tugas kita di dunia ini apa? Cepat bikin anak-anak soleh. Bagaimana supaya anak kita soleh? Satu, tempanin tuh anak, kasih makan tuh anak yang halal. Jangan boleh nyolong, dikasih buat anak. Boleh ngerampok, dikasih buat anak. Boleh korupsi, boleh nipu, kasih buat anak. Jauh anak itu jadi soleh. Karena dagingnya tumbuh dari hasil yang haram. Yang kedua, biar anak kita soleh. Nih, terutama ibu-ibu, jangan pernah berhenti mengangkat tangan. Berdoa setiap kali sholat. Rabbi habli minas sholihin. Tuh ketok tuh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya anak-anak yang soleh. Kita ini, Bu, kita nggak ada apa-apanya sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, orang kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Tiap saat, tiap hari doanya dibaca. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Keluar Ismail jadi nabi dari Hajar. Keluar Ishak jadi nabi dari Sarah. Karena bapaknya soleh, mengeluarkan anak yang soleh. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, deketin Allah. Ya, ya namanya kita mabuk ya, ngomel ya udah. Anak sekarang ya, pagi-pagi bangun tidur yang dipegang, mau tidur dia dipelototin apa? HP. Kemana-mana HP gak boleh ketinggalan. Kemana begitu juga. Mau berangkat, selfie dulu lah, ya kan? Tinggi status, mau haul umum, gitu gak Bu? Udah nyampe, foto lagi, bikin lagi status, alhamdulillah udah nyampe. Ya. Dapat desek 3, foto lagi deseknya, bikin lagi status, alhamdulillah dapat desek ya. Gitu gak Bu? Ya, boleh aja Bu, gak apa-apa. Yang penting satu pesan saya. Ya. Kalau kita ngerjain yang sunnah, catat ya, yang sunnah. Jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Kenapa? Pahalanya habis. Tuh.
yang lihat banyak. Sama tuh. Sama. Ya. Ini tadi udah hatam Quran. Quran potong. Saya ingin sampai alhamdulillah hari ini saya hatam. Nah itu. Itu yang dikasih tau orang tuh. Pahala baca Qurannya habis. Ya. Mau buka puasa, alhamdulillah puasa Senin tuntas juga. Nah, ini ya. Pasang apa tuh? Status. Pahala puasanya apa? Hilang. Ya. Ini bawa besek kemari 10 bungkus, alhamdulillah hari ini saya bisa nyumbang besek 10 buat awal. Pahalanya apa? Hilang. Ya. Jadi kalau urusan yang sunnah, urusan kita dengan Allah, jangan pernah dikasih tahu orang. Karena itu pengaruhnya besar, pahala yang kita kerjain bisa habis. Ya. Kalau mau bikin status, boleh share yang bermanfaat, yang memotivasi orang, yang orang itu semangat untuk menjalankan perintah Allah, silakan. Tapi kalau bentuknya pribadi, ya apalagi yang sunat-sunat, jangan. Habis masak ada jengkol, ada sate, ada itu, ngeneng-ngenengin doang ya. Yang lihat status kita bisa jadi hari itu dia punya lauk. Ya Allah enak banget kayak dia makan. Ya. Bikin bu. Habis molah nih habis masak. Hai guys, yang mau silakan datang ke rumah saya. Nah, gitu. Ya, bagus nggak tuh? Bagus. Gak nyampe. Mama udah habis semangat saya masuk habis saya. Nah, itu memang urusannya sepele, lebih sekali. Tapi itu akan menghilangkan pahala yang lelah kita lakukan. Ya, besoknya Ramadan nih, kita duhanya berapa bu? Ramadan duhanya berapa bu? 12. 4 Makaram. Ya, nanti bulan Ramadan pagi-pagi ibu udah mikirin masak. Gelar sejadah duhanya 12. Ya, tuh target. Kata Nabi apa? Siapa orang yang setiap hari duhanya dua lam yuktab minal ghafilin. Orang itu tidak dicatat orang lama. Siapa orang yang setiap hari duhanya 4 kutibta minal muhsinin. Orang itu dicatat orang baik. Jadi kalau pengen jadi orang baik duhanya berapa? Nah, naik berapa bu? 6 ya. Kalau orang itu merjain duhanya 6 kutibta minal faiz. Orang itu dicatat orang yang sukses. Naik berapa bu? 8. Kalau orang itu merjain duhanya 8 kutibta minal qanitin. Orang itu dicatat orang ahli ibadah. Kalau duhanya 10 bu, maka dia dicatat hari itu enggak punya dosa, bersih. Pengen enggak bersih? Ya, biar kita pulang kampung nanti mati enggak punya dosa. Maka duhanya berapa bu? Ada di sini duhanya 10. Ya, mantap dah kalau ada mah mantap ya. Tapi pulang dari sini usahain. Berapa lagi? 12. Apa bu? Siapa orang yang duhanya tiap hari 12, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Pulang kampung bu, mati menghadap Allah, kita udah punya rumah. Ya, di sini mah biarin rumahnya 50 meter, 100 meter. Masuk sama dapur, masuk sama kamar mandi. Ya bu ya, sempit nggak apa-apa. Yang penting saya ketika pulang di surga udah punya rumah sendiri. Dari mana? Duha setiap hari 12. Esok Ramadan tuh dikerjain. Kalau kata Abu ya Haji Nur Anwar, sekali-kali dalam hidup cari ibadah yang maksimal. Ibu saya tanya, laki ibu bilang begini,
Mak, besok lebaran silakan ke mall. Pilih tuh baju, boleh di mana aja. Seneng gak? Kira-kira ibu mau beli yang diskonnya 70% apa yang paling bagus? Yang bagus ya. Yang disuruh malah ya. Kenapa giliran dunia kita cari yang paling bagus, tapi giliran akhirat dua juga celang-celempung. Ada duha, ada akhirat. Kalau ingat ya duha. Kalau kagak ingat ya apa? Bablas. Jangankan duha, nggak dia mau beli aja kali. Ibu, kalau Johor ada badainya tuh. Mau beli aja enggak? Jalanin enggak? Ya. Sama tuh, sama tuh. Orang yang sholat qobliyah ba'diyah 12 rakaat sehari semalam, maka dia pahalanya dibangunkan rumah di surga. Kalau qobliyah ba'diyah maka enggak sekali itu 12 rakaat. Mana itu Bu yang 12 rakaat qobliyah ba'diyah? Qobliyah subuh 2. Ya. Kalaupun ibu di sini di musola udah komat bangun ya jam 5, tetap qobliyah kok apa? Qobliyah dulu baru sholat subuh. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4. 4 Bu ya. 2 salah. Berapa udah? 6. Kemudian apa? Ba'diyah zuhur 2. Berapa? 8. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 12. Orang yang ngerjain itu tiap hari, Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, besok tantangannya berat. Allah jenggot, gara-gara misalnya. Gak dia yang buru-buru atau gak dia. Maka besok targetin ibu sekalian, bulan Ramadan pokoknya qobliyah subuh jangan sampai bolong. Targetin. Johornya 4, qobliyahnya. Johornya 4, ba'diyahnya 2. Kalau ibu pakai tuh setiap sholat 1 halaman dalam Al-Quran Bu, itu 3 hari khatam. Percaya nggak? 3 hari khatam Quran Ramadan. Ibu-ibu udah lama. Luar biasa dia kan kagak kesini ya. Kita cek Bu ya. 1, qobliyah subuh 2. Kan 1 juz itu 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Qobliyah subuh 2. Subuh 2. Subuh di rumah kan? Berapa udah? 4. Duha 12. Berapa udah? 16. Johor qobliyahnya 4. 16 sama 4 berapa? 20. 1 juz. Itu baru nyampe qobliyah subuh. Zuhurnya 2. Ba'diyah zuhur 2. 4. Qobliyah asar 20. Asarnya 20. 8. Kemudian qobliyah maghrib 2. Maghribnya 2. Ba'diyah maghrib berapa? Ketiga. Pokoknya lu tunggu 3 hari pas khatam Quran 30 juz. Coba besok ya, dicoba. Kalau mau ngapain? Kata ibu belakang, kapan masa? Kita ya, sholat dulu ya. Biarin Bu, nggak apa-apa. Belum tentu Bu, Ramadan tahun akan datang lagi ketemu kita. Kan banyak saudara kita Ramadan lagi bareng sama. Ramadan ini belum ada. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Udah, berapa menit Bu? Kita baca Fatihah. Saya masih tunggu 1 lagi Bu. Ya, kita baca Fatihah khusus buat orang yang dihaulkan semua. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya Rawdah min riyadil jannah. Yang hadir semua sehat, panjang umur, rezekinya banyak, yang segera nyampe ke Mekah dan Madinah. Ini Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, saya